Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Memang jajahan Inggris itu seperti itu. Oh gitu. Beda dengan kita kan. Memang metode Berlaku nggak itu titel luar negeri itu? untuk Ya untuk di ini berkiprah di tujuannya Bang Jis ngapain, mau ngelamar kerja lagi? enggak lah. Kalau kita kan Oh iya. Ya, buat ketua tetap semangat lah. semangat lah ketua. Kalau misalnya udah nggak sanggup bilang biar kita bantu kan gitu. Kadang kan ada gitu bang. Ini kerja saya jangan di zoom ya. Kembali lagi di Bacri Podcast. Balik kamu. Oke. Asyad. Mantap. Hari ini kita mengundang salah satu abangku dari sekian banyak abangku, tapi ini salah satu abang terbaik yang aku kenal dan alumni MAN 1 Medan, dan beliau juga sebagai seorang motivator ternama di Medan, di Sumatera Utara, juga dosen, dan juga dia kemungkinan adalah adik Bobi Nasution. Ini dia Bang Rian. Selamat datang Bang Rian. Iya. Betul adiknya? Secara usia mungkin betul ya. Tapi di mana-mana kalau jumpa orang Pak Bobi Mirip loh, serius. Iya. Tinggal abang agak dirampingkan dikit jenggotnya. Tapi Jis, kalau tengok kaca bukan mirip Bobi. Mirip apa? Mirip Doni Adaben. Banyak kali mirip ya, mirip Bobi, mirip Doni Adaben. Itu Doni vokalisnya ya? Iya, Doni Sibarani ya kan? Iya, coba tes lagunya sekali. Jadi, for your information juga, Siap. Bang Rian ini adalah seniorku di MAN 1 Medan, dan menikah bersama seniorku juga di organisasi UKS. Betul. Unit Kesehatan Siswa. Unit apa usaha? Usaha kesehatan sekolah. Usaha apa unit? Ini kita cari. Aku lupa lagi. Pokoknya aku belajar menjadi Iya. remaja, jadi dokter. DR. Jadi DR, Ah, jadi iya. dokter remaja itu sama Kak Yaza. Siap, Kak Yaza apa Bang namanya? Azahara Uliana. Azahara Auliana. Uliana. Kandidat iya. doktor. Dokter. Bentar lagi selesai, insya Allah. Masya Allah. Berarti S3? Iya, siap. Gokil. Dosen lah berarti sekarang? Insya Allah akan dosen. Wah. Suaminya dulu. Tapi kan emang udah dosen kan? Iya. Abang dosen di salah satu Instansi. kampus yang ada di Sumatera Utara. Betul. Kampus Islam ya Bang ya? Iya, Kampus betul. Islam. Nah Bang, ini kita coba untuk, aku mau tanya dulu, karena Abang aktif bawa anak-anak muda ke luar negeri, keluar kota. Siap. Aku nggak tahu nih, aku ngeliat postingan Abang di WA Abang, di Instagram Abang, banyak kali Abang ngumpulin anak-anak muda untuk nggak tahu untuk apa, tapi tiba-tiba keluar negeri, entah itu biaya siapa, entah gimana. Itu ngapain Abang ngumpulin anak muda? Abang mau nyalon wali kota? Apa mana? Mirip dulu pertama ya. Lirik dulu pertama, nggak apa-apa. Siap. Buat apa Bang? Itu Iya. untuk apa? Alasannya simpel aja. Apa itu? Kita ingin bangkitkan presentasi wirausahawan di Indonesia. Jadi segala macam kegiatan yang kita buat itu temanya entrepreneur. Entrepreneur. Kemudian nyambung dengan Yaza, istri saya yang kuliah di Malaysia dan mengambil jurusan hubungan internasional. Kenapa nggak diajak untuk mereka, anak-anak muda, berkunjung ke luar negeri sebagai pandangan mereka melihat pasar itu, Bang Jis. Jadi ini perlulah agar terbiasa, bukan jadi warga kotanya saja, tapi bisa jadi warga dunia. Capres-capres. Kalau itu. aku jadi ingat kalimat salah satu capres ya, kita sebut aja Anies Baswedan ya, untuk menjadi warga dunia kita harus memiliki paspor. Macam itulah. Oke. Biar bisa merdeka kata Prabowo ya kan. Kegiatan-kegiatan anak muda itu Abang kumpulin ngapain Bang? Biasanya ada kompetisi seperti bisnis plan. Kompetisi. Kompetisi. Oke. Jadi dia lomba di luar negeri, Oke. bertanding dengan
beberapa daerah di Indonesia dan di luar negeri. Oke. Kemudian presentasi esainya. Oke. Ada nanti di sana ada pengabdian masyarakat, visit kampus. Oke. Ada lembaga wirausaha di sana yang bisa jadi pertimbangan bagaimana dia membuat usahanya di sini maupun go internasional. Oke. Sebelum kompetisi emang nggak ada pelatihannya dulu, Bang? Pelatihan-pelatihan bisa diikuti, kita juga ada business school tempat. Nah, itu kebetulan kita siapkan khusus untuk anak-anak muda. Bagi yang mau ikut nanti bisa follow Instagram saya ya kan. Oke, apa itu Instagramnya? @rianparinduri. @rianparinduri. Nanti bisa lihat kegiatan berbagai macam yang pernah kita buat. Oke. Bisa aja join dengan kita terbuka. Oke. Adik-adik semua. Untuk membuat bisnis plan, Ya. kan segala macam. Ini lebih kayak HIPMI. Bisa jadi, boleh seperti itu arahnya. Bisa seperti Saya juga anak HIPMI. Oh iya. Nah, walaupun ini belum tahu masuk ke pengurusan lagi atau tidak. Oh gitu. Medan apa Sumut? Medan. Maksudnya Medan. Ya, berarti calonnya kemarin yang abang usung. Oh, saya nggak ikut, nggak ikut. Saya ikutnya sama ketua pala cetak pada saat itu. Oh. Nah, ini sudah berganti kan? Oke. Tidak mendukung satupun. Oke. Nanti kita lihat kepengurusan baru apa ikut atau tidak, atau ditarik sama Bang Jona yang pernah datang kemarin. Wah, Bang Jona, wah itu galak langsung ke Sumut abang. Sumut, ya kan? Ketua terpilihnya yang Medan tuh Bang Rial. Bang Rial itu Betul. pengurus Gekraf juga, Yes. Gekraf Sumut. Jadi ya aku kenal tapi belum pernah ngobrol lah sama dia. Tahu oh ini pengurus di Sumut Gekraf. Gitu. Intinya anak muda. Anak muda keren. Tapi belum dapat kepengurusan. Abang Belum tapi tahu. kalau tiba-tiba diamanahi mengurus HIPMI Medan? Boleh, karena ini kan memang kita mau membangkitkan kewirausahaan. Oke, wirausaha ya Bang ya. Nah, bicara wirausaha, bicara entrepreneur, emang Abang punya usaha apa ini Bang? Iya. Jadi memang ceritanya itu pertama saya usaha itu ketika kecil-kecil di halaman rumah nenek saya itu banyak sekali orang main gambar ya, Bang Jis ya. Tas gitu Di ya. halaman rumah nenek saya agak luas. Oke. Nah, kemudian ada yang main guli. Nah, ini bahasa Medan kita kan. main Kelereng-kelereng. guli. Kelereng, main kuaci. Kuaci. Semua di depan. Yes. Tiba-tiba tergerak pikiran saya. Ini enak aja masuk rumah nenek suka-suka hati. Awak tidur. Nenek awak ya? Nenek awak tidur terganggu kan? Singkat cerita, kita bentangkanlah permen-permen depan tuh. Keripik-keripik, kerupuk-kerupuk. Di depan. Di depan pagar tuh sebelum masuk. Oh, sebelum pintu masuk. Nggak menjajah lah, namanya rumah kita kan. Iya, betul. Mau masuk, beli dulu. Oh, tiketing. Tiketing. Udah dari kecil ya. Sampai besar buat seminar ada tiketnya. Kan? Mungkin dari situ awalnya ceritanya kan. Kemudian berlanjut, saya pernah jual keripik ke rental PS, pernah jual es minuman di SD. Jadi semua dilalui dengan dasar pengen lebih uang jajannya. Jadi karena itu ada semangat itu sehingga sampai besar terbawa dia. Tipe itulah yang mungkin saya bisa katakan kalau kita jadi motivator di luar dari forum diskusi ini, itu terbangun dari alam bawah sadar. Jadi penting untuk didengarkan ke anak-anak muda. Wirausaha itu seperti apa, berbisnis itu bagaimana. Kalau dia nggak dengar dulu, dia nggak bisa jalan itu. Betul. Nah, tapi kan Bang Rian ini kan juga sebagai akademisi. Yes. Ya, akademisi sampai S3 apa S2 Bang? Sedang menyelesaikan S3 sama S3. kayak Bu Yaza tadi. Bu Yaza, Oke, tadi Abang bilang Abang entrepreneur, Abang juga hari ini akademisi. Siap. Ini kan dua hal yang mungkin berbeda dan harus difokusin satu nih. Iya kan? Nah, bagaimana cara Abang untuk memanajemenkan keduanya ini? Antara punya usaha dan fokus akademik. Gimana Bang? Bagi saya kalau dipilah dan dipilih justru nggak jalan. Semakin dibuat bersamaan, semakin dibuat rame kegiatan, makin kita asik menjalankannya. Jadi kalau berwirausaha, berbisnis apalagi dijalankan bareng-bareng, itu peluang besar. Justru malah ketika saya punya kelas, saya punya mahasiswa, saya jadi dosen, itu jadi relasi bisnis saya. Justru malah itu yang menambah
produktivitas usaha kita itu sendiri. Oke. Kalau hari ini bisnis apa yang sedang berjalan, Bang? Bisnis yang sedang berjalan seperti travel, kemudian pendidikan gitu kan. Oh iya. Abang travel umroh? Bukan. Oh enggak, jadi travel jalan-jalan aja? Jalan-jalan 3 negara. Oh gitu. gitu. Mungkin umroh nanti bisa jadi. Bisa jadi ya? Jadi. Kemudian nanti kita juga bisa sampai ke Amerika, mungkin kutub utara itu. Jadi impian itu memang harus dijual dan dipasarkan ke orang banyak sehingga bisa kita jalankan. Memang motivatornya itu yang lebih utama ketika kita tawarkan sesuatu, membangkitkan semangat. Intinya itu semua untuk membangun masa depan anak muda sebagai generasi emas. Dimulai dari hari ini dia melihat mindset itu. Nah, tadi kan abang bilang keluar negeri, travel luar negeri. Ya. Yang sudah pernah berjalan atau yang paling banyak peminatnya negara mana, Bang? Malaysia. Malaysia Tempat ya. saya kuliah. Oh iya, oke. Abang kuliah di sana S2 apa S3. S3. Oh, sekarang di sana. Iya, betul. Jadi ini di sini nggak kuliah, mau cabut ya, bolos ya, bahaya kali cabut-cabutnya, nggak patut dicontoh nih guys. Kok bisa kuliahnya di sana tapi orangnya di sini? Jadi kalau di sana itu kan sistemnya jajahan Inggris tuh, model kuliahnya by research. Nah, jadi kita selesaikan disertasinya. Nggak ada masuk kelas, mata kuliah filsafat, mata kuliah nggak ada akidah, akhlak. Jadi yang penting disertasinya selesai, kita selesai. Oh gitu. Jadi perlu punya supervisor. Jadi kita bimbingan dengan supervisor, kita belajar dengan beliau. Bagaimana karya tulis ilmiah itu mungkin dipublish di Scopus dan lain sebagainya. Berarti SPP-nya orang Malaysia? Betul. Stay di sana? Stay di sana. Ngebantu abang? Ya bisa dengan online, beliau welcome. Juga beliau terima kita kalau datang. Saya beberapa kali sudah ketemu dengan supervisor di sana. Oh gitu. Jadi kalau mau daftar S3 bisa kita bantu juga di sana. Gitu. Berapa bang biaya bang? Lumayan lah relatif. Beberapa kampus kurang lebih? Kurang lebih tidak semahal Indonesia lah. Ada juga yang murah ya, betul. Nggak apa-apa, boleh dong. Boleh bahasa. Buat jadi motivasi mereka untuk ngumpulin duit berapa bang? Betul, kurang lebih. Budgetnya? Berapa ya? Kisaran berapa? Mungkin 18 juta gitu ya. Satu semester. Tapi kan harus S2 dulu kan? Ya, betul. Aku mana bisa langsung S3 bang, S2 belum. Aku S1 peternakan. Ya. Mau kemana S2-nya? Aku bingung ngambil ini pertanyaan nih. Sebagai dosen lah ya. Betul. Ketika ada kayak aku contoh, aku S1 peternakan. Tapi aku mau ngambil S2 tapi nggak ada hubungannya dengan peternakan, bisa? Bisa saja. Ngaruh nggak sama apa yang akan kita lakukan ke depannya? Nggak juga. Oke. Karena kan belajar ini bisa jadi multidisiplin. Multidisiplin ini justru menarik. Ketika kita ambil peternakan, kemudian keduanya kita ngambil manajemen. Bagaimana memanage peternakan ini kan gitu. Tapi yang linear juga bagus. Peternakan S1, S2 peternakan, S3 peternakan, profesor peternakan itu pun bagus. Jadi hidup ini kan pilihan kita mau bagaimana. Karena saya punya teman S1-nya dakwah. Di Winsu, saya dulu S2 di Winsu kan. Dia S2-nya sama ikut kami, ekonomi Islam. Jadi dia mungkin nanti menjadi pendakwah ekonomi Islam. Kan luar biasa. Kalau untuk S2 ribet nggak bang? S2 nggak ribet, semuanya nggak ribet. Kalau tadi S3 ribet di mananya nih kita? Aku memikirkan karena aku punya pengalaman yang kayak kuliah itu harus S1 ya bang ya. Beda, aku belum tahu nih, belum terbuka aja pikiran aku untuk S2 gitu. Kalau misalnya melalui abang-abang bisa membuka pikiran aku, ayo S2, aku kemungkinan daftar gitu, kemungkinan. Tapi kan memang harus menyesuaikan isi kantong juga kan bang. Nah, menurut abang aku S2 lebih cocok apa bang? Lebih cocok ambil bisnis atau manajemen, itu lebih pas dia. Sesuai dengan apa yang Bang Jis jalani. Nggak harus peternakan lagi dong. Nggak harus. Tapi kalau ambil misal tentang multimedia atau apa? Boleh juga, karena kan sejalan dengan kegiatan ini, itu bagus juga. Terus selesai S2, S3-nya ada emang kalau multimedia? Saya kurang tahu ya, kayaknya ada juga ya. Yang S3 abang ini apa? Ekonomi saya. Ekonomi. Bisa gitu, misal aku S1 peternakan, S2 multimedia, S3 ekonomi, boleh? Bisa, nggak ada masalah. Berantakan jadinya titelnya. Jadi kalau Abdul Aziz SPT, S2-nya ini apa? Multimedia itu, terus S3-nya itu apa bang? Doktor. Kalau di luar negeri PhD kan. PhD.
Oh ini ya, Photoshop ya. Pizza Hut delivery. Oh, iya. Oke, berarti nggak ngaruh, Pak. Berarti nggak masalah ya. Sekarang ini titel itu berantakan. begini. Sekarang tujuan kita mau ngapain gitu. Kalau kita seperti Bang Jis sudah punya podcast sendiri, punya usaha sendiri, itu mau dibawa kemana gitu. Hasil ini kan sebagai sarana ilmu, bahkan ini bukan menyelesaikan kuliahnya, tapi doktor itu nanti langkah awal di dunia pendidikan itu. Bukan selesai, kalau selesai itu bukan berilmu dia. Nah, itu kenangan dia, jadi kenangan dia. Tapi kalau berilmu dia terus belajar. Nah, maka kalau orang filsafat tuh dia nggak boleh berhenti belajar, dia terus berpikir, berbuat. Kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Itu sebetulnya giroh saya untuk terus belajar, Bang Jis. Jadi mungkin dengan hadis ini, Bang Jis mau daftar S2 nih. Apa yang peluang di UIN? Di UIN bisa, di Malaysia boleh, nanti kita bantu share. Oh ya, lebih murah ya biaya kuliah di Malaysia. Relatif, tapi kan harus, kalau S2 harus masuk kelas kan? S2 enggak juga. Oh enggak juga, bisa model kayak S3 tadi, disertasi aja? Bisa, karena memang jajahan Inggris itu seperti itu. Oh gitu? Beda dengan kita kan, memang metode. Berlaku nggak itu titel luar negeri itu? Untuk? Ya untuk ini berkiprah. Tujuannya Bang Jis ngapain, mau ngelamar kerja lagi? Enggak lah. Kalau kita kan tujuannya untuk Deli Serdang gitu. Apalagi untuk itu kan, orang tuan guru pun depannya ini tertulis kalau mau jadi caleg Deli Serdang. Tuan guru, apalagi kiai. Itu dia. Kalau untuk S2 Bang, kisaran berapa uang untuk dihabiskan? Kalau saya bicara itu semua relatif, karena memang sesuai dengan pengalaman S2 saya pun berjuangnya itu beda dia. Bukan menyiapkan uang dulu baru S2. Tapi masuk aja dulu. Oh gitu. Pertama saya masuk, sejarahnya tarik ke belakang, S1 ayah saya udah meninggal. Jadi saya selesaikan sendiri karena ibu rumah tangga. Ayah mungkin hasil dari pensiunan PNS-nya itu untuk adik-adik saya dan membantu juga perkuliahan saya yang mungkin nggak bisa dimaksimalkan kan. Makanya saya gigih tuh. Di situlah saya jadi asisten dekan. Sekarang udah Pak Prof kami sekarang wakil rektor 1. Itu saya lalui, saya belajar terus dari beliau, banyak sekali ilmu yang beliau berikan. Sampai S2 pun tantangan beliau, kalau misalnya nggak lanjut S2, jangan pernah kenal lagi sama abang. Itu kata beliau. Saya berpikir, saya harus S2. Karena saya pengen terus kenal sama orang hebat ini. Lanjutlah S2. S2 saya ngapain gitu, saya bingung pakai apa kuliahnya gitu kan. Memang kita orang mau menuntut ilmu, itu dijaga sama Allah tuh. Ada aja caranya. Salah satunya saya pernah di awal jual sepeda motor almarhum ayah yang memang nggak kami pakai lagi di rumah. Ya kan? Karena di rumah itu adik-adik pun perempuan dua-dua, ibu pun nggak begitu dengan sepeda motor gitu kan. Lebih banyak di rumah dibandingkan jalan dengan sepeda motor. Ya udah dijual, bayar itu pertama, Bang Jis. Kemudian kedua, ketiga saya kan bekerja, berkawan, berteman. Dari situlah saya kumpul-kumpulkan. Ada aja sampai selesai. Jadi kalau kita mau aja ada jalan. Jadi kalau misalnya aku nanti ambil S2 mau jadi mentor aku Bang? Siap. Betul lah. Sampai lulus lah. Nanti aku tinggalin aku. Insya Allah kita bantu. Betul nih. Ini banyak nyaksi ini nih ya. Boleh ya. Tapi nanti aku pikir-pikirin lagi. Ini yang berat ya. Daftar ini ya. Karena gini Bang, hari ini aku masih ngulain istri di UISU. Jadi mungkin selesai dia mungkin akulah. Itu. Saya hari ini kuliah bareng sama istri. S3 loh berdua. Bisa kan? Jadi nggak ada yang sulit. Tapi kan abang sambil ada kegiatan jadi dosen juga kan. Kalau kita kan pure dari YouTube dan dari Konawa ini. Ya kalau dibilang bukan nggak bersyukur sama Allah, sangat bersyukur ya kan. Itu membantu juga dari dosen. Tapi kalau kita memang betul-betul jadi pengusaha, banyak relasi, buat kegiatan-kegiatan, justru itu yang membantu uang kuliah tadi tuh. Bang, pertanyaan. Dengan kita S2, S3 itu mempengaruhi nilai jual kita? Sebelum dijual, di kita dulu. Oke. Pola pikir berubah, berbeda. Oh gitu. Pola pikir yang seperti apa yang berubah, Bang?
ketika kita masih S1, ya kita bergaulnya dengan lingkungan yang lagi berjuang di S1. Oke. Tentunya pergaulannya di situ. Oke. Masuk S2 Bang Jais, kita bergaul dengan lingkungan yang S1-nya itu dari mana-mana deh. Dan pola pikirnya beda-beda, keilmuannya beda-beda. Masuk lagi, selesai S2 dengan pola pikir itu. Kemudian S3 juga begitu. Kawannya, apalagi saya ngambil di luar negeri. Bukan hanya orang Indonesia. Kemudian kalaupun orang Indonesia bukan hanya orang Medan, dan itu terus mengupgrade kualitas. Pulang-pulang kita tentu berbeda dengan yang lain. Itulah nilai jualnya. Siap. Udah daftar aja, apalagi. Ini orang-orang keren kayak gini, tapi gini Bang, kita agak keluar topik dulu karena kan terlalu bias nanti kalau kita bahas terlalu dalam tentang itu, terlalu luas lah gitu kan, bahas tentang pendidikan akademis. Tapi salah satu orang yang aku jumpai ketika aku ada langkah mau S2, Abang. Dan tadi Abang udah mengatakan siap membantu aku menjadi mentor. Insya Allah siap. Nah, ini kan Abang orang hebat, ya, yang ada di Sumatera Utara. Kalau aku bilang orang hebat lah gitu kan, senior. Biasa-biasa aja lah. Ya kan, sudah banyak menciptakan anak muda, menjadi motivator kan gitu. Nah, kita sama-sama nih Bang, alumni MAN 1. Ya, aku juga alumni MAN 1. Aku aktif di MAN 1 itu organisasi. OSIS aku aktif di UKS juga. Setelah tamat dari SMA, dari MAN 1, aku satu-satunya siswa yang lulus di Universitas Brawijaya di tahun itu. Betapa bangganya aku gitu. Ketika selesai lagi kuliah di Brawijaya, aku nggak tahu nih aku mau jumpain siapa. Mungkin ini yang dirasain sama kawan-kawan yang mungkin sudah lulus dari MAN 1 atau sekolah manapun, dapat kuliah di luar kota, balik lagi hilang kawan, nggak ada kontak dan lain-lain. Nah, ada satu mungkin di MAN ada namanya alumni ya, persatuan alumni apa namanya? Ikaman. Nah, Ikatan Keluarga Alumni MAN 1. Betul. Itu aku nggak pernah gabung Bang, dan nggak tahu cara gabung itu gimana. Sedangkan kalau bicara jujur, aku mau nih diberdayakan untuk membesarkan ikatan tadi gitu. Cuman nggak tahu mau ke siapa gitu. Nah, Abang apakah tergabung dalam ikatan alumni Ikaman 1? Abang tergabung di situ Bang? Kalau periode ini saya nggak masuk, tapi saya calon ketua kemarin tuh kan. Oh iya? Iya, saya calon ketua. Tapi memang banyak sedikitnya. Kita memang harus tumbuhkan Ikaman itu. Dengan beberapa statement dari Bang Jis tadi memang ini kan satu berangkat dari kegelisahan ketika pulang kita kemana. Maka ini eksistensinya dipertanyakan nih. Bagaimana caranya supaya eksis, bisa ngerangkul adik-adik, bisa ngerangkul kawan-kawan semua. Nah itu yang gagasan yang kita tawarkan kemarin. Tapi belum rezeki menang kan. Jadi kepengurusan sekarang saya nggak ambil bagian, tapi pengurusan lalu saya ambil bagian. Saya ketua bidang pendidikan di Ikaman. Itu dia. Mungkin, tahun ini nggak ngambil. Mungkin belum pulang tuh. Kalau pulang kita ketemu. Iya lagi. Bang, untuk masuk ke Ikaman ini Bang, kayak gimana caranya? Waktu zaman Abang jadi pengurus? Kalau kita kemarin itu masih merekrut by masing-masing lah, kedekatan masing-masing. Mungkin sekarang masih begitu juga. Terobosan ke depan yang kita tawarkan kemarin memang banyak. Salah satunya buat member card, kartu keanggotaan. Misalnya kita bisa mengakses keuangan digital kan gitu kan, juga dompet digital. Dan juga mungkin bisa terintegrasi dengan perbankan. Ini kan menarik sekali kalau bisa dibuat seperti itu. Pasti Bang. Gitu. Iya, aku ingat banget. Aku ngerasakan ada kelebihan ketika kita mempunyai kartu ya. Kalau aku KTM waktu itu, kartu tanda mahasiswa itu bisa BRI, ya kan, nyimpan uang, bisa pakai e-tol. Nah, itu kayaknya harus bisa dilakukan sama Ikaman. Mestinya begitu, dan kita jangan dianggap ini anak muda bisanya ngomong doang. Enggak, kita udah punya bukti. Saya punya ini kartunya nih. Ini kartu saya mahasiswa, langsung bisa debit ini. Ini mungkin bisa dibuat nanti, langsung bisa debit. Iya. Bisa diisi? Bisa diisi. Dan kalau hanya seperti ini mungkin gini Bang, aku punya satu ide. Bentar, sebelum aku ngasih tahu ide ini untuk calon ketua selanjutnya. Ampun. Selain menjadi identitas, juga apa yang selain tadi bisa menyimpan uang atau segala macam, apa yang bisa daya tarik? Ini kan sebenarnya daya tarik untuk para ini. Aku ngelihat
alumni Man 1 ini ketika dia lulus dari sekolah, dia itu pasti aku yakinkan dia akan mencari relasi. Iya. Kemana dia mencari kalau nggak ke seniornya, Bang? Betul. Kan gitu. Tapi kenyataan sama diriku sendiri, keresahan aku sendiri, ketika aku lulus, bahkan aku di UB sendiri, itu aku nggak mendapatkan sosok senior, sosok kakak, sosok abang di sana. Harusnya kan itu terjadi. Dimanapun alumni Man 1 berdiri, dia tahu adik kelasnya. Dia tahu harus ngerangkul. Dia akan memperkenalkan senior relasi-relasinya untuk adiknya. Yeah. Dia pengen ada duplikator selanjutnya kan. Betul, gitu. Nah hari ini aku nggak tahu mau kemana. Jujur aku bilang tadi di awal, aku pengen ngembangkan diri aku nih untuk di alumni tadi, Bang. Karena hari ini ngumpul gitu, main futsal segala macam, nggak terarah. Mungkin bisa jadi yang difokuskan adalah ini yang agamis banget. Padahal ada di sisi lain alumni Man 1 ini yang dia notabene-nya potensial, tapi kalau dibilang agamis enggak, tapi potensial dan sangat bisa membuat berkembangnya ikatan ini, Bang. Ini yang menjadi keresahan. Gimana solusinya menurut Abang? Solusinya memang perlu ada orang-orang seperti Bang di sini. Mungkin kalau nanti bisalah masuk kabinet ya. Tapi boleh kita coba. Kalau kita perlulah bersatu, makin bersatu kita makin kuat. Dan memang alumni ini bukan hanya yang ikut dalam satu kegiatan keagamaan. Memang itu betul dan basisnya hebat. Ya. Kemudian ada Paskibra, ada Pramuka, kemudian ada Tarung Derajat, Boxer ya kan? Iya. Dan ada UKS. Iya. Nah, ini kan harusnya semua bisa saling peduli di situ. Betul. Bukan masing-masing sudah selesai sudah. Iya. Karena kita perlu wadah itu. Iya benar. Ada tempat kita berkumpul. Benar. Memang betul yang Najis bilang, 100% saya setuju. Ini perlu dibangkitkan lagi. Dan jangan terkesan kita itu eksklusif. Betul. Ikaman ini buat semuanya, bukan buat satu golongan saja. Itu Ke yang depan itu harus kita bangkitkan itu. Iya, Bang. Jadi jangan menutup diri. Iya. Ini harus anak KKD isinya. Nah, itu kok muncul gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini jujur aja, ini kan keresahan, Bang. Siap. Nggak apa-apa kalau anak-anak Ikaman nonton sini, abang kakanda yang nonton ini keresahan alumni, Bang. Iya. Aku punya potensi, aku yakin aku punya potensi, aku mau terlibat di Ikaman. Tapi Betul. tolong, aku anak KKD juga. Betul. Bahkan kalau di YouTube dilihat itu upgrading KKD, itu YouTubeku. I see. Nah, itu YouTubeku, itu channelku yang ngupload itu kan gitu. Tapi apa yang bisa diterapkan hari ini ya fokus sama kawan-kawan yang KKD, fokus relasi KKD. Maksudnya kegiatannya ya Kegiatan-kegiatannya kan? banyak kegiatan yang lain, misal kayak mungkin buat pelatihan kreator Betul. ke arah ke digital. Betul. Karena kan nggak menutup kemungkinan. Misal nih, Bang Rian di luar sana, Bang Rian terkenal, elektabilitasnya tinggi, mencalonkan wakil bupati. Siapa lagi kalau nggak Ikaman yang dukung kan gitu? Itu betul. Nah hari ini kita nggak bisa nih dapatkan tokoh dari Ikaman untuk berjuang di pemerintahan. Maka sebenarnya waktu saya mencalonkan diri menjadi ketua Ikaman pada saat itu, impian saya sudah seperti ini. Ketika Ikatan Alumni Semansa itu ketuanya Edi Rahmayadi, ketua Ikaman saya, kita bisa makan bareng sebelah-sebelahan. Nah, mindset itu yang perlu dibangun sebenarnya bagi seorang ketua. Jadi setelah sudah punya mindset besar itu, dia akan membesarkan yang lain. Jadi kita perlu support lah. Bagaimana sekarang Ikaman kita sudah ngobrol, kita support. Nanti ke depan pun harus lebih baik lagi. Iya. Nah, itu tantangannya memang perlu punya ID card, rangkul. Iya. Ini kan semacam STM, tapi yang keren dia. Yang gaul. Yang kreatif. Iya. Dan aku pengen ngelihat respon nih orang-orang yang hari ini ada di dalam kepengurusan Ikaman, setelah mungkin nonton video ini akan menghubungin aku atau malah nggak usah dideketin tuh Ajis. Nah kalau kita nggak tahu respon nanti diblokir takutnya. Aduh. Perlu diketahui, mungkin aku sama Bang Rian kenal gitu ya, tapi kami punya potensi yang berbeda. Gitu. Bukan berarti ketika kami kenal dekat awal juga nggak dikawani gitu. Betul. Dan itu penyakit itu. Iya, kadang nggak satu organisasi aja sih seperti itu. Hampir semua organisasi yang ada di
Sumatera Betul, Utara betul, khususnya betul, seperti betul. itu kayaknya bang. Benar, benar. Ketika ada satu orang, oh ini anak main ini nih, nggak usah dikawani. Jangan. Semua dirangkul. Apa yang bisa dibuat dia sama kepengurusan ini? Ayo. Betul. Itu Apa yang bisa bahaya di- sekarang. Iya, itu dia. Nah harapannya kalau abang main lagi 2024, jangan kayak gitu bang. Semua bang rangkul. Dari mulai anak-anak yang suka cabut, Iya. mantan-mantan anak cabut, tarik. Ya, kalau hari ini aku boleh jujur, aku kan tahu juga nih, karena termasuk orang-orang yang kenal dengan orang-orang yang waktu masa SMA yang kekirian lah ya, Iya, tahu iya, kekirian itu. Hari ini mereka tuh nggak punya wadah, nggak punya relasi, nggak punya tempat untuk ayo buat ini, nggak ada kan, kasihan bang. Kalau kita masuk sebagai ikaman, nih, yo, misal mohon maaf nih, pengguna narkoba, pasti ada oknum-oknum alumni MAN 1 mungkin, ya kan, yang pengguna itu pasti ada, ya kan, itu kan bisa kita rangkul, kasih kegiatan positif di ikaman, Betul, betul, betul. ya kan? Setuju. Itu. Setuju. Jadi dengan dia nggak hilang, ikaman satunya nggak hilang. Iya, Itu betul. dia. Itulah dakwah tadi. Percuma kan? Itulah dakwah Betul, tadi sebenarnya betul. bang. Dakwah itu yang menurut aku ya bang. Betul. Dakwah itu bukan di tempat orang yang sudah paham agama, yang sudah paham tentang dakwah, didakwahi. Iya. Ya justru yang kayak kameramenku. Justru yang kayak agak kurang-kurang sholat. Tapi wajah anak soleh. Oh, soleh kali bang, soleh kali. Cuman nggak percaya Tuhan. Bahaya. Bercanda guys, bercanda. Jadi gitu, kalau aku mikirnya dirangkul. Kalau emang misinya, visinya adalah dakwah, ini kawan-kawan yang di luar sana, ini butuh. Kan gitu bang. Cocok, 2024 lagi bang. Hah? Is. Panjang itu pembahasan itu. Iya bang. Iya. Jadi memang hal yang tepat. Kita harus punya media, punya tempat. Betul. Ya kan, kalau tempat yang nggak bisa disentuh, Iya. karena abang-abang kita ada di Iya. Pulau Jawa sana, di Kalimantan atau Sulawesi sana, kita kan bisa punya YouTube-nya. Ini Betul. kan YouTube Bang Jis besar ini. Iya. Kita bisa ajak kerjasama, kemudian bangkitkan ikaman channel YouTube-nya. Betul. Dan juga sekretariat. Iya. Nah, kalau bisa dipikir-pikir sekretariat bisa buat banyak. Ada Iya, banyak betul. alumni MAN 1 yang punya kafe. Betul. Dan Betul. termasuk kafenya Bang Jis Betul, kan? betul. Nah, bisa nongkrong di Konawa. Iya. Nah, Mensupport itu yang harus kita bangun. Betul. Banyak tempat dan database lengkap itu lengkap. alumni tadi itu punya usaha apa. Betul. Kalau misalnya dia buka percetakan, ya sudah, apa kegiatan dari Ikaman ini ke situ Betul. cetaknya. Kan gitu, membantu Setuju. dia. banyak juga alumni ikaman Ha-ha. yang jadi pencetak atau Iya. penerbit tadi itu. Iya. Nah, punya bisnis. Tapi aku ada satu, aku udah seneng banget kemarin itu aku diundang, tapi melalui orang ya, Yes. bukan ngubungin aku sendiri. Melalui adik kelas aku ada, bang, ayo tampil. Waktu itu aku tampil nyanyi malahan, nyanyi yang bukan, mungkin nggak aku fokusin di situ. Siap. Dan setelah itu udah nggak ada kabar lagi. Udah seneng kali aku tuh bang, diundang di acara ikaman. Iya kan, aku udah seneng kali di depan para hadirin tuh alumni Iman. Setelah acara itu nggak ada outputnya. Maka itulah Sayang banyak kreativitas yang dibangun gitu ya. Kita harus support, Betul. ya kan, kita harus support sebagai alumni. Kita bisa masuk, itu yang paling kita senang. Betul. Kan itu judulnya tadi. Iya. Ceritanya. Kita pengen masuk ke dalam. Iya. Apakah kita bisa masuk? Nah, kita coba masuk dulu kan. Kita coba masuk, kasih warna, dan mudah-mudahan kalau nonton ini, Iya. nah ini harus ada respon nih. Iyalah. Nah, mungkin ke abang juga itu. Betul, nanti kita share semua alumni nih. Iya kan, abang punya kawan-kawan alumni, share, kalian tengok nih, iya kan gitu. Kalau misalnya hari ini nonton nih Ketua Ikaman, apa yang pengen abang sampaikan? Ketua Ikaman, kalau nonton, saya mau sampaikan pertama, kita agak berat nih ngomongnya kan. Nggak apa-apa, seangkatan bang. Enggak, abang senior jauh tuh. Kita harus pertama kita harus support langkah-langkah yang dilakukan oleh ketua. Iya, Kita support dan itu kita lakukan. Cuman perlu ada saran sebagai anak-anak muda yang jangan dibilang terlalu maju, tapi memang harus mengikuti zamannya. betul. Kreativitas harus dibangkitkan, Betul. media harus diterbitkan, dan tidak hanya pada lingkar-lingkar tertentu Betul, saja. Kita betul. pengen luas kemana-mana. Betul. Ada Ajis di sini, ada Rian di sini, ada si ini di sana, bisa dikumpulkan lagi. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi. Amin. Nah, Nah, pemimpin yang sukses itu
adalah yang bisa menciptakan pemimpin selanjutnya. Jangan Oke. maju lagi. Iya, betul, betul, betul. Ini mungkin Ajis lah bisa Oke. daftar. Sampai pada akhirnya, Bang, Ya, orang kenal Ikaman ya. sampai pada akhirnya anak-anaknya, Pak, aku gabung Ikaman nak jadi masuk ke MAN. Gara-gara pengen gabung Ikaman. Betul, itu hebat itu. Tujuannya ke Ikaman. Jadi untuk masuk ke Ikaman ini dia harus masuk sekolah MAN 1 dulu. Kan itu udah dikatakan sukses bagiku, Bang. Sampai ada 1 sampai 5 orang yang seperti itu. Wah, itu gokil tuh. Berarti elektabilitas Ikaman tuh meningkat dan eksistensinya luar biasa itu. Ya, buat ketua tetap semangat lah. Semangatlah ketua. Kalau misalnya udah nggak sanggup bilang biar kita bantu kan gitu. Kadang kan ada gitu, Bang. Ini kerja saya jangan di Zoom ya. Ya mungkin tahun depan bisa main lagi lah Bang Rian lah ya. Pulangnya ke situ lagi. Insya Allah lah kalau udah kayak gini kan udah kenal kita support lah. Iya, Atau misal ada yang punya gagasan juga ya kita bantu Bang, nggak perlu kita dua gitu loh. Betul. Dengan dia yang berkompeten ya sudah, kalau dia punya gagasan yang sama untuk Ikaman ya udah ayo bareng kita support, kita bantu. Setuju. Oke Bang, Abang juga aktif, kalau aku lihat aktif memberikan ilmu public speaking. Ya. Iya kan, untuk calon-calon speaker. Menurut Abang untuk menghilangkan rasa gugup, grogi, itu gimana Bang? Yang pasti pertama memang jawabannya kenapa pengen di situ saya mau jawab Iya. dulu. Karena untuk menghilangkan orang-orang yang banyakkan gugupnya, banyakkan groginya, Oke. banyakkan takutnya, disupport lah mereka dengan pelatihan-pelatihan public speaking. Oke. Cara menghilangkan itu Heeh. sebenarnya simpel saja, ada rumus-rumus yang kita buat Oke. dan itu harus dipegangnya. Oke. Ketika dia sudah pegang rumus itu, dia udah masuk PD-nya. Ketika dia ngomong di depan, dia udah tahu habis bilang A, bilang B, habis bilang B, bilang C. Nah, itulah berurutan yang sudah dipegangnya Oke. sebagai bekalnya ketika mau bicara. Oke. Jadi itu Tips dari Abang lah biar ngomong di depan itu nggak grogi. tips saya. Tips singkat. Tips singkat biar di depan nggak grogi, kuasai urutan-urutan bahan Oke, materi. yang disiapkan dengan sekreatif mungkin, Oke. tergantung coach masing-masing, Ya. atau bisa nonton YouTube. Yes. Nah, itu dikuasai karena tanpa adanya urutan itu kita bisa kemana-mana ngomongnya nggak Oke, nyambung nanti. iya, iya. Nah, habis itu nggak berurutan dan mungkin closingnya nggak tepat. Oke. Intinya kita bisa opening, kita bisa sampaikan isinya apa, dan kita bisa closing. Oke. 3 poin itu di luar kepala harus tuh. Oke. Nah, tinggal ngolah dalamnya aja. Nah, banyak orang tipe-tipe orang sebelum naik ke atas panggung itu grogi. Ada tradisi-tradisi sendirilah. Orang-orang itu mau MC, mau speaker atau apapun, ada tradisi-tradisinya. Aku punya teman, tradisi dia untuk ngilangin grogi itu sholawat 3 kali, habis itu hentakkan kaki 3 kali. Nah itu. Nah, kalau Abang ada nggak tradisi tersendiri untuk menghilangkan rasa grogi tadi? Sholawat 3 kali, hentak kaki 3 kali itu namanya afirmasi. Afirmasi. Afirmasi positif ya kan? Oke. Jadi kalau saya mau nampil biasanya itu, Hah? saya bilang di dalam hati saya, sukses, 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 bisa, sehat. Oke. Ajis pernah bayangkan saya itu lagi sakit betul, Hah? lemas betul, nggak bisa jalan. Ah. Pas tampil saya bisa lompat. Kenapa? Saya harus afirmasi terus. Iya. Afirmasi ya tentunya nggak lepas itu harapannya semua kepada Allah kan. Betul. Ya itu perlu dibuat ketika mau tampil di depan. Jadi langkah-langkah itu perlu dibentuk jadi kebiasaan aja bagi diri kita. Oke. Ucapkanlah yang baik-baik, ucapkanlah yang positif. Tapi kalau kita ucap aduh mati kali aku mau tampil nih, aduh gemetar, itu udah hancur itu dah. Tapi kebiasaan aku Bang, kalau aku grogi, Mas ya, aku kalau aku sendiri grogi, itu aku harus ke kamar mandi, buang air besar, walaupun aku nggak makan, nggak minum apapun, minum air putih atau apa. Gitu ya? Iya Bang, itu setelah itu udah hilang. Karena kan aku bilang di awal tadi, setiap orang beda-beda menghilangkan rasa groginya. Kalau aku gitu, tapi kalau misalnya aku nggak ngelakuin hal itu, berarti aku nggak grogi. Itu dia. Itu unik juga ini. Iya itu. Grogi aku pertama itu waktu aku nampil nyanyi di Malang. Pertama kalinya aku buat lagu, langsung dipanggil untuk nyanyi di depan umum. Grogi Bang, 3 kali buang air besar. Waduh, keluar kan? Keluar 3 kali buang. Udah mau di panggung, hai rame kali, kamar mandi lagi. Keluar. Nah habis itu udah tenang.
Makanya aku tanya abang tadi, ada nggak tradisi abang gitu kalau saat grogi? Pasti kan nggak mungkin sampai sekarang pun pasti abang ada pernah ngerasain grogi. Iya, semua orang pasti. Iya kan, walaupun sudah sehebat apapun Ya. speaker tadi, pasti akan ada momen dia ngerasain grogi kan. Benar, Itu dia maksud aku. Iya, jawabannya itu tadi kalau saya diawali dengan kalimat-kalimat positif. Oh, afirmasi Bisa, tadi bisa, ya. Bisa, Oke. bisa, sehat. Sehingga masuk ke ABS. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Iya, oke, gokil. Alam bawah sadar itu mahal itu. harus Mahal, dibentuk itu. mahal. Termasuk memang saya punya misi membentuk alam bawah sadar anak-anak muda untuk Gokil. jadi pengusaha. Bicarain alam bawah sadar, Bang. Aku pernah punya dapat ilmu lah ya. Otak manusia ini cuma digunakan 30%. Selebihnya nggak digunakan. 30% aja bisa seperti ini kita. Iya. Otak manusia. Ketika lebih aja udah dari 70% itu bisa ngilang. Bukan sulap, bukan sihir juga, tapi emang karena alam bawah sadar itu tadi yang bawa kita untuk bisa seperti itu. Betul. Mindsetnya. Mindset kita. Itu dia. Jadi luar biasa dari yang biasa-biasa. Betul. Jadi itu sugesti juga, ya kan Bang? Wah gokil nih. Ini panjang sebenarnya kalau kita bahas. Itu bagian dari doa yang diaplikasikan. Betul. Itu dia. Ada 2 quotes yang aku pegang Bang. Lebih malah, 2 ini yang aku selalu pegang juga. Mindset is doa, perjuangan adalah seni. Betul. Setuju. Setiap mindset itu pasti doa, apa yang kita dalam pikirkan. Bukan hanya ucapan, tapi yang udah dipikirkan, itulah yang terjadi. Iya. Perjuangan adalah seni. Seni nggak ada yang bisa nyalahkan Bang. Orang ngelukis, ada orang ngelihat, ini jelek, dia yang nggak ngerti seni. Dia yang nggak ngerti perjuangan. Itu yang diciptakan. Betul. Itu yang selalu aku pegang Bang. Jadi kalau misalnya ada yang nyalahin karyaku, dia yang nggak ngerti karya. Dia yang nggak ngerti cara aku buat video. Itu mending sudah masuk membuat karya, dia nggak tahu gimana memulainya. Itu bahaya. Gimana memulainya? Dia harus bagaimana? Macam bicara tadi, grogi masih penting udah mulai. Memulainya ini, belum tahu dia caranya. Jadi memang untuk memulai itu caranya, kalau mau memulai jadi seorang public speaking, mulailah bicara. Yes. Bicara. Oke, tapi kalau nggak tahu dia apa yang mau dibicarain, berarti kan harus koreksi diri sendiri, apa potensi dalam diri dia, kuasai diri dia kan? Betul. Tapi dia harus bicara dulu. Oke. Ini kadang nggak tahu mau bicara apa, jadi nggak mulai-mulai. Oke. Itu tips. Kalau dia mau jadi seorang public speaking, kalau dia mau jadi pengusaha, jualan. Iya. Kalau dia mesti mikir-mikir aja, buat apa? Itu nggak jalan-jalan, nggak jadi pengusaha itu. Kalau mau jadi pengusaha, jualan. Benar. Kalau mau jadi seorang penulis, tulis. Betul. Karena mungkin dia mau jadi penulis, dia cuman melihat buku, membaca saja. Lalu aku mau buat apa? Kapan ya? Cari motivator siapa ya? Cari Andrea Hirata di mana ya? Wah, capek banget. Oke. Harus tulis. Oke. Kalau mau jadi pembicara, saya bilang tadi harus bicara. Kalau mau jadi penulis harus nulis. Kalau mau jadi pengusaha harus berbisnis. Kalau mau jadi presiden harus diaminkan lah jadi presiden. Oh iya. Aduh, nanti cut lagi 9 naga. Oke, Bang, terakhir ini aku minta tips. Saya harus netral, harus diaminkan, harus di ke situ arahnya. Iya betul lagi, harus digemoykan. Ke situ arahnya. Nah, ini Pak dosen tidak netral. Iya, ke situ arahnya. Kita gini, kita pengen nanti ke depan nggak takut-takut seperti bicara kita. Iya, betul. Ke depan rezim yang akan datang memberikan kita kebebasan untuk ngomong apapun, tapi tidak melanggar aturan. Tata krama kita sebagai bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi adab. Yang pasti jangan terkekang. Karena saya merasa akhir-akhir ini kalau kita bicara kita takut ada bakso lewat, gitu kan? Bahaya. Abang kasih dulu motivasi untuk anak-anak muda dari Serdang, Sumatera Utara, Medan, agar yang hari ini mungkin malu-malu nggak tahu mau kemana. Monggo Bang. Halo kawan-kawan anak muda di Medan, di Serdang Muda dari Sumatera Utara. Saya tidak sempat sebut satu persatu, tapi semuanya anak-anak muda di Sumatera Utara, mungkin juga yang nonton di seluruh Indonesia. Saya sangat senang sekali bisa diundang Bang Dis di sini di channel YouTube yang fenomenal, sudah dapat ini plangnya 1 juta subscribernya, kan luar biasa nih. Jadi ini satu kebanggaan saya
kebetulan adik saya cuma satu. Siap. Jadilah anak muda yang berani, percaya diri. Contohnya ya kayak Bang Jis, bagaimana membuat kegiatan-kegiatan positif, baik itu ada podcastnya, ada event, dan bisa berbicara menginspirasi. Itu yang perlu kita bangun. Caranya memang simpel saja. Kita harus pegang 3 huruf untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita pilih. Life is choice. Kita harus MAU, mau. Apapun harus mau. Karena kalau tidak ada mau, pasti tidak ada jalan. Yes. Harus ada langkah 1 sebelum kejar langkah 1000. Jadi kalau kita belum mulai dulu sekarang, gimana kita mau lihat masa depan kita? Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sebelum jadi pengusaha saudagar kaya, dia ikut dulu tuh, ikut nimbrung pamannya, ikut nimbrung kakeknya untuk mengembala. Ya dapat ilmunya jalan usahanya. Dan itu yang perlu kawan-kawan lakukan. Kita perlu kolaborasi, Betul. perlu bekerja sama. Channel YouTube ini mungkin bisa di komen di bawahnya. Siap. Atau di follow Instagram kami. Boleh. Anak-anak muda bagian daripada orang yang peduli bagaimana kita harus bangkit. Kita jangan hanya bicara pada daerah kita, tapi coba lihat daerah lain, bagaimana potensi anak-anak di Jawa, termasuk Bang Jis kan di Jawa kan, luar biasa kreatifnya. Kemudian kembangkan lagi di luar daripada negara kita, bagaimana Singapura, Malaysia, Turki, Qatar, ya itu saja yang berani saya sebut karena itu sudah pernah saya datang. Untuk kita bisa lihat peluang-peluang potensi-potensi yang ada. Untuk itu percaya dirilah, kita yakin kita mampu dan semuanya harus ngerti gimana caranya supaya makin hari makin banyak uang jajannya. Oke, mantap, keren, Bang. Siap. Terakhir Bang, agak sedikit kalau bisa bilang nggak gibah lah. Respon abang gini deh, cara abang ngerangkul junior seperti apa Bang? Oke, saya punya junior, otomatis cakap saya lebih banyak bacritnya dibandingkan junior. Jadi itu caranya, saya harus banyak mengayomi, saya harus banyak bicara dan lain sebagainya. Dan senior yang tahan dengan itu, dia yang jadi sukses, dia yang mampu bertahan. Nah itu dia caranya. Junior yang tahan. Junior tahan dengan bacritnya senior. Bacritnya senior dia. Karena saya dengan senior saya harus tahan dengarkan bacrit mereka. Dan itu ilmu besar yang saya dapatkan. Betul. Coba Bang Jis bayangkan, saya tidak mungkin bisa kuliah S3 di luar negeri kalau tanpa adanya bimbingan-bimbingan senior yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Dan itu jadi semangat bagi saya. Senior-senior udah pada profesor nih. Gimana caranya selesaikan doktor? Gokil. Jadi kalau ada junior yang terlalu gak jadilah. Oke lah, begini saja lah Bang Rian, thank you. Makasih banyak udah mampir ke Bacrit, banyak kali kuah Bang. Keren, mantap. Gini. Netral. Enggak bisa. Ini kalau gini kreatif gini pan. Nah, beda dia. Sebut biar adil. Gini pan, gini kreatif. Nggak tahu, gini inilah pokoknya. Oke lah. Siap. Sekali lagi terima kasih Bang Rian sudah mampir di Bacrit. Terima kasih banyak. Keren. Oke, sukses terus Bang Rian. Sama-sama. Setelah ini mungkin kita harus ada yang kita bangun, harus ada yang kita kolaborasikan dengan kemampuan Bang Rian, dengan kemampuan saya. Kita harus ada yang kita buat nih Bang. Suatu karya, suatu apapun harus ada yang kita ciptakan. Setuju. Oke, siap. Makasih sekali lagi Bang Rian. Terima kasih semuanya udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.